Selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus. Kita bertemu lagi dalam tema agungnya, agama yang bersinar, dibawakan oleh Pendeta Adrison Ginting. Selamat pagi saudara yang kekasih dalam nama Tuhan. Renungan kita hari ini, Sabtu 14 Oktober 2023 dengan judul Yehuda bersukacita dalam reformasi. Ayatnya di dalam 2 Raja-Raja 11 ayat 12 dan 20. Sesudah itu, Yoyada membawa anak raja itu keluar, mengenakan jejamang kepadanya dan memberikan hukum Allah kepadanya. Mereka menobatkan dia menjadi raja serta mengurapinya, dan sambil bertepuk tangan berserulah mereka, "Hiduplah raja! Bersukarialah seluruh rakyat negeri, dan amanlah kota itu setelah Atalia mati dibunuh dengan pedang di istana raja." Orang-orang Lewi dan seluruh Yehuda bersatu dengan Yoyada imam besar itu untuk menobatkan dan mengurapi Yoas yang masih kecil itu serta memaklumkannya sebagai raja mereka. Sambil bertepuk tangan berserulah mereka, "Hiduplah raja!" Ketika Atalia mendengar pekik rakyat yang berlari-lari menyambut raja dan memuja-muja dia, pergilah ia mendapatkan rakyat itu ke dalam rumah Tuhan. Lalu dilihatnyalah raja berdiri dekat tiang menurut kebiasaan, sedang para pemimpin dengan para pemegang nafiri ada dekat raja, dan seluruh rakyat negeri bersukaria sambil meniup nafiri. Atalia mengoyakkan pakaiannya sambil berseru, "Kianat, kianat!" Tetapi Yoyada memerintahkan kepala pasukan untuk menangkap Atalia beserta dengan seluruh pengikutnya dan membawa mereka keluar ke tempat pelaksanaan hukuman mati di mana mereka akan dibunuh. Tak lama setelah pelaksanaan hukuman mati terhadap ratu yang durhaka itu, masuklah seluruh rakyat negeri ke rumah Baal lalu merubuhkannya. Mereka memecahkan sama sekali mezbah-mezbahnya dan patung-patung dan membunuh Matan imam Baal di depan mezbah-mezbah itu. Suatu pembaharuan mengikuti peristiwa ini. Dengan hikmatnya, orang-orang yang merajakan Yoas berjanji bahwa mereka menjadi umat Tuhan. Kini oleh karena pengaruh kejahatan putri Isabel telah dihilangkan dari kerajaan Yehuda, dan imam-imam Baal telah dibunuh dan rumah Baalnya telah dibinasakan, maka bersukarialah seluruh rakyat negeri dan amanlah kota ini. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, demikianlah renungan kita hari ini pada saat bangsa Yehuda, di saat mereka menyadari bahwa mereka sudah jauh daripada Tuhan oleh karena imam-imam Lewi dan juga imam pada saat itu yaitu Yoyada yang bersama-sama untuk menobatkan seorang anak raja yang masih kecil yaitu Yoas untuk dapat menjadi raja. Oleh karena mereka menyadari pada saat itu mereka sudah jauh daripada Tuhan, dewa-dewa Baal yang ditinggikan sehingga nama Tuhan tidak disebut, dan mezbah-mezbah bakaran tidak lagi dilakukan, tetapi justru pengorbanan-pengorbanan kepada Baal, kepada dewa-dewa yang sudah dihidupkan di dalam bangsa itu, sehingga mereka mengembalikan supaya mereka harus kembali kepada takut akan Tuhan dan meninggikan bahwa Allah lah sebagai raja yang sesungguhnya, sehingga Allah menuntun bangsa itu. Kita ketahui bahwa dengan seorang yang masih kecil pun maka Tuhan dapat memerintah akan kerajaan ini dengan baik sehingga dapat mengembalikan berkat-berkat di dalam kehidupan bangsa tersebut. Dan kehadiran Allah ini menjadi sukacita bagi Yehuda pada saat itu. Kita tentunya juga mendapatkan pelajaran yang penting bahwa bila mana kita meninggikan Tuhan dan melepaskan segala kejahatan, dosa-dosa dalam kehidupan kita, yang mana ini termasuk penyembahan-penyembahan kepada sesuatu yang bukan Allah, maka tentunya Allah juga akan rela untuk menerima, dan justru itu akan menjadi berkat bagi kita semua. Semoga Tuhan menolong kita supaya kita tetap meninggikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita sama-sama berdoa.
Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terpujilah Engkau ya Tuhan. Terima kasih oleh karena hari ini kami dapat bersuka cita dalam memuji dan memuliakan Engkau, mengingat kembali kebesaran Tuhan sebagai Allah pencipta langit dan bumi yang sudah menjadikan kami anak-anak-Mu manusia. Dan bahkan ya Bapa, di dalam kedurhakaan kami yang meninggalkan Tuhan, dan bahkan dalam hidup kami sesungguhnya begitu banyak penyembahan-penyembahan kepada hal-hal yang lain daripada Tuhan. Biarlah kiranya ya Tuhan, Engkau mau ngampuni kami, dan biarlah pada saat kami menyadari dan memohon kepada Tuhan, maka kasih Tuhan menjadi bagian kami ya Bapa, supaya hati kami dapat kami sembahkan hanya menjadi milik Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan, berkatilah kami umat-umat-Mu dimanapun yang berada. Biarlah Tuhan menyertai supaya hidup kami dapat menjadi tempat kediaman Allah, yang mana terpancar terang kemuliaan Tuhan melalui kehidupan kami sebagai umat-umat-Mu, sehingga kami dapat menjadi saluran kasih. Dan juga melalui hidup umat-umat Tuhan, banyak jiwa yang mengenal Engkau untuk dapat menerima Yesus Kristus. Ya Bapa, terima kasih. Berkatilah umat-umat Tuhan dalam kehadiran Tuhan dalam hidup rumah tangga, supaya dapat membawa sukacita dan juga kedamaian. Demikian juga memberkati bagi gereja Tuhan, supaya menjadi satu wadah mempersiapkan jiwa-jiwa menyambut kedatangan Tuhan. Biarlah roh persatuan demikian juga Bapa dapat menjalankan akan hukum-hukum Tuhan, sehingga terang kemuliaan Tuhan terpancar di dalam dunia ini. Memberkati umat-umat Tuhan yang berada dalam masa-masa kesulitan dan bahkan yang berada di zona peperangan ya Bapa. Biarlah Engkau akan menjadi pelindung bagi mereka. Demikian juga Tuhan bagi bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan juga akan memberikan kebijaksanaan bagi pimpinan, mulai dari tertinggi sampai yang terendah, untuk dapat mensejahterakan dan bahkan ya Bapa, dalam situasi yang sekarang ini kami tetap dapat memperoleh kebebasan untuk menyebarluaskan kabar keselamatan ini dimanapun kami berada. Ya Bapa, terima kasih untuk segala berkat Tuhan yang akan menjadi bahagian kami. Persiapkanlah kami ya Bapa untuk selalu sedia dalam menyambut Tuhan. Ampuni kami Bapa dari dosa pelanggaran kami, karena doa ini hamba-Mu serahkan hanya dalam nama Yesus yang sudah menjadi juru selamat kami. Amin. Shalom saudaraku, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.